nama saya Muhammad Fitransyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Afandi. Perkenalkan, nama saya Dinda Samsudin. Perkenalkan, nama saya Hastat. Pengertian negara. Negara memiliki suatu unsur, yaitu adanya penduduk atau rakyat. Penduduk atau penghuni suatu negara merupakan semua orang pada suatu waktu mendiami wilayah. Negara sebagai entitas adalah abstrak. Yang tampak adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan akan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Selanjutnya, watak negara. Pada dasarnya, negara memiliki watak khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya dimiliki pada negara saja, atau dengan kata lain, tidak terdapat pada asosiasi lainnya. Negara memiliki sifat monopoli, artinya memiliki kekuasaan atau kewenangan yang seutuhnya untuk mengatur dan menentukan tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut. Negara memiliki sifat mencakup semua, artinya semua peraturan perundang-undangan di negara tersebut berlaku untuk semua warganya tanpa terkecuali. Tujuan negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut pendapat Aristoteles, menurutnya tujuan negara adalah suatu kesempurnaan warganya berdasarkan atas keadilan. Keadilan memerintah harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak mereka terima. Menurut pendapat yang kedua, pendapat Plato berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Benedictus Spinoza. Menurutnya, tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan perdamaian, ketentraman, dan menghilangkan ketakutan. Untuk mencapai tujuan ini, warga negara harus menaati segala peraturan dan undang-undang negara. Ia tidak boleh membantah, meskipun peraturan atau undang-undang tersebut sifatnya tidak adil dan merugikan. Niccolo Machiavelli. Sementara itu, Niccolo Machiavelli mendefinisikan tujuan negara adalah untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Jadi, dengan demikian kalau dahulu tujuan negara itu selalu bersifat kultural, sedangkan menurut Niccolo tujuan negara adalah semata-mata adalah kekuasaan. Aristoteles mengkaji lebih lanjut tentang kualifikasi kewarganegaraan. Menurutnya, setiap warga negara tidak memiliki kesamaan dalam hal mendefinisikan warga negara, tergantung pada jenis pemerintahan yang dianut negara. Negara demokrasi tidaklah sama dengan negara oligarki. Relasi negara dan warga negara yang pertama, konstitusi. Menurut Aristoteles, konstitusi merupakan hal yang menunjukkan identitas suatu negara. Aristoteles mengatakan, karena negara merupakan kumpulan berbagai elemen masyarakat dalam sebuah konstitusi, maka ketika konstitusi berubah dan digantikan dengan konstitusi lainnya, maka negara juga ikut berubah. Semua negara memiliki konstitusi yang berbeda-beda dalam hidup dan kekuasaan dalam sebuah negara. Lebih lanjut, Aristoteles menganalisis konstitusi yang merupakan diskusi lanjutan dari warga negara, karena konstitusi menentukan bagaimana warga negara mengatur hidup mereka sendiri. Aturan hukum. Aturan hukum merupakan alat yang digunakan untuk menjamin bahwa tindakan politik didasarkan atas keinginan dan tujuan yang benar. Aturan hukum juga menjadi tempat pembentuk hubungan antara manusia agar menimbulkan
keserasiaan yang harmonis. Sebagai anggota dalam negara, aturan hukum senantiasa menjadi pengantar keadilan demi terwujudnya kebaikan bersama para penguasa, masyarakat politik, dan bagi negara secara keseluruhan. Lebih lanjut lagi, Aristoteles menegaskan bahwa aturan hukum seharusnya di atas segalanya. Majelis hakim hanyalah memutuskan kasus dan ini hanya dianggap sebagai konstitusi. Partisipasi politik adalah suatu keniscayaan karena setiap warga negara dalam suatu cara atau lainnya terlibat aktif dalam kehidupan negara. Oleh karena itu, partisipasi politik membutuhkan keterlibatan aktif dari setiap warga negara. Warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik lewat mengambil bagian dalam memerintah dan diperintahkan karena semua manusia bebas dan sederajat.